Saya melihat dari kejauhan ini jumlah puang saya, Bapak Ibu undangan yang datang ini banyak. Tapi jawaban salamnya hanya kecil kedengaran. Saya paham mungkin karena baru mulai makan, sehingga bisa mengkonsentrasi pada makanan yang dihidangkan. Izinkan saya mengulang kembali, siapa yang menjawab semakin keras, saya doakan dipanjangkan umurnya. Amin. Siapa yang menjawab semakin keras, saya doakan diberikan kesehatan. Amin. Siapa yang menjawab semakin keras, bagian daripada doa keberkahan kepada kedua mempelai. Insya Allah kedua mempelai akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddatan, warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya paham mungkin tidak kedengaran sekali karena masih tertutup masker. Tidak masalah, insya Allah menjadi doa bagi kita semuanya. Alhamdulillahil mujibid da'awat, al-qail fi mahkamil ayatil bayyinat, wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairil khalqi wal karamat. Yang saya hormati kedua mempelai yang lagi bersanding pada hari ini, yang saya muliakan kedua orang tua daripada kedua mempelai wanita dan pria. Insyaallah kita semua pada hari ini bagian daripada bersyukur kepada Allah. Saya sungguh terharu tadi bahwa pernikahan, perkawinan pada bulan ini adalah bulan Safar. Bulan Safar ini adalah bulan di mana Rasulullah menikah. Bulan Safar ini di mana Rasulullah menikahkan putrinya Fatimah, sehingga insya Allah kedua mempelai yang pada bulan pernikahan Rasulullah ini akan langgeng kebahagiaan sebagaimana Rasulullah dan Sayyidatun Khadijah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyelamatkan kita minaz zulumati ilan nur, dari alam yang kegelapan menuju alam yang penuh dengan cahaya. Sebelum saya lanjut dengan nasihat perkawinan, sedikit kami menyampaikan dulu kira-kira berapa lama waktu saya ini. Tabe Bang. Iya. Berapa lama ini Kanda? Semakin lama semakin bagus. Iya. Karena bukan di sini tapi di negara luar negeri ini, kalau ceramahnya Ustadz sudah mulai lama, biasanya angka di batu-batunya. Ada batuknya dua. Yang pertama batuknya orang normal biasa. Itu biasa. Tapi kalau ada ekornya berarti kode itu. Bagaimana batuknya yang kedua Ustaz? Berarti itu waspada. Berarti persiapan Ustaz. Tutup saja ceramah. Insya Allah saya ceramah tidak terlalu lama. Saya singkat. Kami ini adalah dai tim Polri. Saya adalah dai Polri terbaik satu seluruh Indonesia. Yang kami datang di seluruh Indonesia. Kami datang di sini, saya juara satu dai seluruh Indonesia. Di sini ada juara dua, juara tiga dari Sulawesi Selatan. Kami datang dari berbagai wilayah yang kami ditugaskan oleh negara untuk bertugas di Poso selama 3 bulan lamanya. Alhamdulillah sudah mau berakhir. Kami disempatkan oleh Bapak Haji Arifin Sersan Mayor. Beliau minta Ustadz berkenan kiranya untuk dapat hadir di Malino untuk memberikan pesan. Alhamdulillah kami sempatkan pada hari ini. Meskipun begitu padatnya jadwal, kemarin kami di Palu diundang oleh Polda Sulawesi Tengah untuk mengisi ceramah di masjid besar, sehingga pada hari ini kami sempatkan di sini. Insyaallah ada berkah bagi kedua mempelai. Baik, saya tidak akan menghadap ke depan lagi karena saya tidak menasihati yang di depan ini, tidak. Karena ini semua rata-rata hampir sudah menikah. Tapi kecuali ada yang mau mendaftar sebegini demikian, maka silakan tanya kepada istrinya masing-masing. Saya menghadap ke arah kedua mempelai karena saya berdiri adalah nasihat perkawinan. Berarti memberikan nasihat kepada mereka yang sementara bersanding, bukan yang sudah bersanding di depan ini. Pesan saya kepada kedua mempelai, wahai sahabat saya mempelai pria dan sahabat saya mempelai wanita, kalian adalah merupakan ayat Allah. Ayat Allah dijelaskan di dalam Al-Quran. Wa min ayati an halakalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan. Istrimu
adalah tanda-tanda. Di antara kalian ada pernikahan, adalah bagian daripada tanda-tanda bagian daripada tanda Allah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Allah perasaan cinta kasih dan sayang di antara kalian, sehingga kalian bisa saling menjaga perasaan antara satu kisah dengan cinta yang lain di antara kalian, untuk saling menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddatan warahmah. Ini pesan saya yang pertama, bahwa mempelai pria adalah ayat Allah. Ketika istri, hargailah suamimu, karena suami adalah ayat Allah. Maka tidak akan ada ceritanya istri yang menelantarkan suaminya, istri yang membantah suaminya, istri yang tidak taat kepada suaminya. Rasulullah pernah bersabda, kalau seandainya boleh saya menyampaikan umatku untuk menyembah selain Allah, maka aku minta istri itu untuk menyembah kepada suaminya. Namun karena tidak boleh menyembah, aku minta kepada istri untuk tunduk dan patuh kepada suaminya. Dan barang siapa istri yang patuh kepada suaminya, maka dia boleh masuk surga dari pintu mana yang ia sukai. Insya Allah sahabat saya mempelai wanita akan menjadi istri yang solehah, mendampingi sebagai ibu persit. Ibu saya juga adalah ibu persit. Ayah saya adalah seorang tentara. Saya adalah anak dari seorang tentara. Dengan pisau terhunus melambangkan sikap patriotik yang tanpa menyerah. Dengan pisau terhunus melambangkan sikap gagah dan perkasa seorang aparat militer, di mana dia siap menghadapi segala tantangan demi melindungi istri dan anak keluarga tercinta. Menetes air mata saya. Peristiwa ini mengingatkan saya kepada ayah dan ibu saya adalah seorang tentara. Ibu saya adalah seorang ibu persit Kartika Chandra Kirana yang mampu mendidik anak-anaknya, sehingga saat ini saya menjadi anak yang berguna bagi seluruh bangsa dan negara ini. Insya Allah kedua mempelai akan melahirkan keturunan anak yang soleh dan soleha, akan menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddatan warahmah. Kemudian pesan saya kepada mempelai pria, sahabat saya, engkau adalah suami. Sayangi istrimu adalah ayat Allah. Ketika engkau menghargai ayat Allah, maka tidak akan ada ceritanya suami yang menginjak-injak istrinya. Tidak akan ada suami yang kasar terhadap istrinya. Yang tidak ada suami yang menampar istrinya. Tidak akan ada suami yang mengusir istrinya. Kalian semua adalah bagian daripada ayat-ayat Allah. Kemudian pesan saya yang kedua, wahai kedua mempelai, kalian adalah satu pakaian. Pakaiannya suami adalah pakaiannya istri. Pakaiannya istri adalah pakaiannya suami. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Pakaiannya istri, pakaiannya suami. Pakaian suami adalah pakaian istri. Apa maknanya? Ketika ada hal-hal yang terjadi, tidak usah kalian sampaikan kepada orang lain kejelekan suami. Tidak usah kau sampaikan kepada orang lain kejelekan istri. Lebih baik pecah di perut daripada pecah di mulut. Ketika ada permasalahan, biasa ya, di dalam rumah itu ada pertengkaran tanpa bumbu-bumbu, itu biasa. Namun jangan saling mengusir. Tiba-tiba mempelai pria ada sedikit marah, mempelai wanita menenangkan suami. Kalau boleh saran saya, jangan keluar dari rumah, boleh pindah kamar saja. Apalagi di Malino ini tadi saya masuk melewati gunung, begitu dingin. Ketika kalian marah, jangan pindah rumah, cukup pindah kamar. Maksudnya apa? Kalau tiba-tiba hujan turun, Malino terasa dingin, tidak ada selimut yang menyeliputi, mempelai pria tinggal datang ke kamar istrinya, ketok pintu istrinya, mama, papa sudah kangen. Silakan terjadi kisah cinta kembali. Sebagaimana hubungan yang baik, kalian jaga antara satu dengan yang lainnya. Cintailah istrimu seutuhnya, sayangi suamimu seutuhnya. Jangan setengah-setengah. Baju setengah kering tidak bagus. Masuk setengah juga, detok nama kanja. Harus full masuknya. Bagi yang sudah menikah mengerti. Yang kedua mempelai, insya Allah akan dicerna apa maksudnya. Kecuali telur yang setengah mantah, itu yang enak. Tapi kalau yang lain, bayi setengah lahir, detok nama kanja. Jadi cintai suami istri ini adalah saling seutuhnya. Itu pesan yang kedua. Pesan yang ketiga, mari jaga keharmonisan. Kita lihat sebagaimana samping kanan, samping kiri adalah orang-orang tua kita.
dengan doa mereka mengantarkan kita menjadi anak yang soleh, mengantarkan kita menjadi anak yang soleha. Sehingga itu, wahai mempelai wanita, dulu engkau sholat sendiri, tapi mulai engkau diijab kabulkan. Bergetar semua langit, seluruh saksinya malaikat yang ada di penjuru langit. Hari ini bersaksi semua melihat kebesaran Allah. Kalian telah disatukan dari dua rumah tangga yang berbeda, dari dua orang tua keturunan yang berbeda. Kalian disatukan untuk menjadi satu rumah tangga, sehingga nanti pada saat sholat taatlah pada suamimu, karena suamimu sekarang menjadi imammu untuk selama-lamanya. Wahai suami, wahai mempelai pria, cintai istrimu apa adanya, jangan karena ada apa-apanya. Kemudian pesan saya yang terakhir, wahai mempelai wanita, cintai suamimu. Mempelai pria, sayangi istrimu, karena kalian adalah manusia biasa, pasti akan pudar cintanya, pudar kasih sayang. Kadang dengan waktu akan berkurang sedikit demi sedikit. Ada yang hanya memandang dari segi penampilan, ada yang memandang dari segi harta, itu tidak akan kekal. Tapi saya berpesan, cintai suamimu, santai sayangi dia dengan penuh sepenuh hati. Ketika suamimu tua, istrimu tua, giginya akan ompong permisi satu persatu. Dia tidak akan secantik saat ini lagi. Ketika begitu pun suamimu, kuritnya akan keriput. Ketika cintamu tulus, sayangmu kepada mereka, maka insya Allah cintamu akan menjadi cinta yang hakiki, akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddatan, warahmah. Mengapa cinta harus utuh? Karena kedua mempelai adalah manusia. Ketika dia tua, maka pasti layu. Bunga yang tidak pernah layu adalah bunga plastik depan ini. Maka ketika dia selamanya tidak akan pernah layu. Sehingga sekarang banyak ibu-ibu yang tidak mau layu, mereka melakukan operasi plastik. Insya Allah kedua mempelai saat ini saling mencintai satu dengan yang lainnya, akan menjadi rumah tangga yang mahabbah, kecintaan yang luar biasa. Baiklah, itu pesan saya. Ada beberapa poin penting dan insya Allah dapat didengarkan oleh kedua mempelai. Di dalam militer, di dalam angkatan, memang suami pergi melaksanakan tugas demi negara. Namun pergi itu untuk panggilan negara, sama dengan kami sebagai dai Polri. Kami datang di poso untuk umat, namun ingat kami juga harus pulang untuk kebutuhan umi. Umat dan umi saling merindukan. Saya sekarang berhadapan dengan semua kita yang ada. Mari angkat tangan kita bersama. Aminkan doa yang saya panjatkan pada hari ini, pada bulan Safar. Insya Allah akan mendatangkan keberkahan bagi pada kedua mempelai, dan insya Allah akan bisa mengarungi bahtera selamanya, bahagia sebagaimana orang tua yang di samping kanan kiri mereka yang telah mendidik anak-anaknya menjadi sampai saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Arsil Azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal nabiyyin fi kulli waqtin wa hin wal akhir. Allahumma ya Allah hamdan syakirin wa hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Ya Allah, zat yang maha rahman dan rahim, pada hari ini kami berkumpul di tempat ini dalam rangka memberikan doa restu kepada kedua mempelai sahabat kami. Berikan kebahagiaan kepada mereka sebagaimana kebahagiaan yang Engkau berikan kepada Nabi Adam dan Hawa. Berikan kebahagiaan kepada mereka sebagaimana kebahagiaan yang Engkau berikan kepada Nabi Yusuf dan Zulaikha. Berikan kebahagiaan kepada mereka sebagaimana kebahagiaan yang Engkau berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidatun Khadijah, dan berikan kebahagiaan kepada mereka sebagaimana kebahagiaan yang Engkau berikan kepada Sayyidina Ali dan Sayyidatun Fatimah. Ya Allah yang maha rahman dan maha mengabulkan, berikan keturunan mereka, anak-anak mereka, keturunan anak yang soleh dan soleha. Satukan mereka dalam keadaan suka maupun duka. Allahumma barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair mawaddatan wa rahmah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Saya tutup dengan satu doa keberkahan Al-Quran. Mari sama-sama kita bacakan. Insya Allah Al-Quran yang dibacakan, yang diingat oleh pada kedua mempelai
akan mengantarkan mereka ketika hadiah mereka di dalam ijab kabul ada seperangkat alat sholat, ada Al-Quran, akan menjadi manfaat yang besar bagi keturunan mereka. Mari sama-sama ikuti saya, kita bacakan doa keberkahan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Sama-sama. Waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahma. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu MC Maca Jarita yang luar biasa di dalam menyampaikan tadi, meneteskan air mata. Kami pun tadi menggugah perasaan kita di mana ada pisau bora dan lain-lain sebagainya. Insya Allah saya ucapkan terima kasih. Di sini ada yang merekam saya, di mana-mana saya ceramah ada yang merekam saya, ada yang menshooting saya, ada yang melive saya. Tidak masalah, ada yang sempat merekam saya sampai selesai. Tapi ingat pesan saya dua, jangan lupa like and share ya. Insya Allah semakin ditebarkan ke seluruh pelosok Indonesia ini. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.